Tahu patolo? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Hah? Ya pokoknya itu. Karena orang dulu dia gak catatannya, maka disimpan di patolo, dicatat. Yang bahaya kalau hilang itu patolo. Makanya banyak orang tua dulu tidak ada tanggal lahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Simpan dulu handphonenya. Kalau orang ceramah pengantin tidak serius, wajar, namanya kita lagi gembira. Orang ceramah masuk rumah baru tidak serius, wajar, karena kita lagi gembira. Tapi kalau sudah haul, takziah seperti ini, masih tidak serius, mati mikapang itu kita. Maka minta tolong kita dengar dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Sebagai penghormatan saya kepada tokoh Sulawesi Selatan, bukan orang Sulawesi yang tidak mengenal Haji Kalla dengan Ibu Atira. Alhamdulillah, baru jam 7 tadi saya landing di bandara. Tidak selesai ibadah umroh saya, karena saya diperintah datang di tempat ini. Saya menghargai arwah beliau, sehingga saya datang di tempat ini untuk bercerita sedikit tentang apa sisi kehidupan Haji Kalla dan Ibu Atira. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dan guru saya, guru kita semua, Andre Guruta, Profesor Dr. Quraish Shihab, serta pejabat-pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu demi satu. Di samping karena keterbatasan waktu, juga saya takut ada yang tersisa sehingga tersinggung dia pulang. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau ada orang pegawai Kalla Group dimutasi ke Papua, di sana tidak ada sinyal, tidak ada lampu, tidak enaknya di sini. Apa masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Berhenti kerja. Ada pilkada, ternyata yang kita dukung kalah. Yang tadinya kita kepala dinas, karena yang didukung kalah, akhirnya kita menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya, kita lagi kembali berkarir. Ternyata 10 tahun masih ada pilihan. Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ada orang pergi merantau ke Papua, merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak enak. Apa yang dinikmati tidak, apa yang dialami tidak seperti yang diharapkan. Ada pilihan? Ada. Apa? Isu itu kampung. Nah, bilang orang Jawa, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Masih ada pilihan. Ada orang Jawa merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak nyaman. Dia ada pilihannya. Apa? Pulang kampung. Tapi saudaraku, bapak ibu yang saya muliakan, ketika bapak ibu masuk kubur, saya ulangi, ketika bapak ibu masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Tidak mentang-mentang deh, nah enak di sini kubur deh, di sini sakit terus, boleh lagi deh, kembali lagi, kembali lari semua orang sambil mata. Nah sekarang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita tokohkan, Bapak Haji Kalla beserta istri beliau, Ibu Atira, sekarang sudah ada dalam transit namanya alam barzah, yang menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, alam barzah adalah alam pemisah
antara alam hidup dunia dengan alam akhirat. Maka dia beliau guru tak Profesor Dr. Kuresihab na itamana ki sitongan na Haji Kalla, na itamana ki Ibu Haja Atira, angka mana na itaki jelas penglihatannya. Oh, ada dasar datang ceramah. Oh, ada cucuku semua. Oh, ada Pak Alwihamu juga hadir. Ada Tongi Pak Kuresihab. Dia lihat. Lalu kenapa paling kita tidak lihat? Kenapa kita tidak dengar? Karena kalau kita lihat dan kita dengar pasti lari semua dari sini. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah masuk alam kubur, maka dia bita dek nagagambo capuk nih, kecuali 3 hal. Telu mani bawa metutuluko. Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Perlu bapak ibu ketahui, tidak mungkin anak tak bisa jadi anggota DPR kalau tidak caleg. Tidak mungkin anak tak bisa wali kota kalau tidak pernah ikut pilwali. Tidak mungkin anak tak bisa jadi kapolri kalau dia tidak pernah daftar polisi. Tidak mungkin anak tak bisa jadi dokter kalau dia tidak pernah fakultas kedokteran. Tapi demi Allah, tanpa dokter, tanpa anggota DPR, tanpa tentara, tanpa polisi, anak tak bisa jadi soleh dan soleha. Begitu mudahnya menjadikan anak kita soleh dan soleha. Tidak perlu pilwali, tidak perlu pilcaleg, tidak pernah perlu fakultas kedokteran. Dan itu telah dicontohkan oleh almarhum. Mari kita dengar kisahnya sedikit. Pertama, anak yang soleh dan soleha. 1438 menikahlah Haji Kalla yang waktu itu sudah haji, usianya 17 tahun. Beliau haji usia 15 tahun. Menikah dengan seorang perempuan, tidak kenal pacaran. Adik-adikku yang ada hadir di sini, jangan mau pacar-pacaran. Motor saja dicicil 2 tahun lunas mi. Kau dipacari 3 tahun modal kue, dibawa pergi playover, dicandrik kau telu tahu deh diletuki kok. Haji Kalla menikah dengan seorang perempuan tidak pernah dipacari, dijodohkan. Usianya Ibu Atira waktu itu 13 tahun. Setelah menikah, beliau bersukses berbisnis. Yang tadinya Haji Kalla memang menjadi pengusaha muda waktu itu. Kira-kira kalau sekarang ketua HIPMI. Kalau sekarang kira-kira. Tanya kalolo kutu. Pak Totung ke kalolo kutu. Melo Andre Teeco. Beliau tidak. Setelah menikah makin kuat bekerja. Maka beliau berdagang. Yang tadinya menikah di Bukaka, meninggalkan lalu berdagang ke Bajoe. Dan kemudian buka toko di Pasar Bone, namanya Toko Sederhana. Usia 38 tahun, lahirlah 1938 dari pernikahan Haji Kalla dengan Ibu Atira, lahir anak pertama, perempuan. Belum sempat beri nama, usia 40 tahun, wafat. 40 hari. Wafat. Mestinya wana Ibu Atira. Tapi emakna Ibu Atira, namanya Mak Kera. Beliau sampaikan, jakmu mestinya wamuna, angkana tu bidadari tajako, yolona tangekna surgai. Di usia kemudian, tahun 1939, lahir anak kedua, juga perempuan, dikasih nama Nuraini. Nuraini ini, Haji Kalla menyebutnya dengan panggilan Sakka. Maka dari Ibu Atira kepada suaminya Haji Kalla, ambekna, kenapa kau kasih panggil anakmu Sakka? Maka dari Haji Kalla senus-senungan. Karena tradisi orang Bugis, kalau ada anak lahir pertama, lahir anak kedua, dikasih nama Sakka. Supaya apa? Tinggali. Tasakka. Itulah sebabnya orang Bugis kalau laki-laki anaknya itu Ambo, pernah saya bilang Ambo sedunia. Banyak rezekinya dikasih nama Ambo Dalle. Panjang umurnya namanya Ambo Tuo. Tidak pernah lolos macale namanya Ambo Sakka. Beruntun terus dalam berniaga namanya Ando Upe. Dan lain-lain sebagainya. Senus-senung. Dan memang itu ajaran agama. Kasih anak
anakmu yang ada motivasi di dalamnya. Perempuan misalnya anak kita, kasih nama mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sehingga apa? Semua orang panggil akan mendoakannya. Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Dan ternyata almarhum Haji Kalla tahu ilmu soal ini. Maka setelah menikah, kemudian pada tahun 1942 lahir lagi anak ketiga beliau, seorang lelaki yang menurut sejarahnya gagah bede, magereta, wajahnya bercahaya. Maka bapaknya memberi nama Yusuf, Muhammad Yusuf, supaya punya cahaya pancaran seperti Nabi Yusuf yang dirindukan orang. Ini tanggal 15 Mei 1943. Di mana ditulis bapaknya? 42. Di mana ditulis bapaknya? Di Patolo. Tahu Patolo? Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Ya pokoknya itu. Karena orang dulu dia gagah catatannya, maka disimpan di Patolo, dicatat. Yang bahaya kalau hilang itu Patolo. Makanya banyak orang tua dulu tidak ada tanggal lahirnya. Nah, setelah itu kemudian Bapak Haji Kalla ini usianya Yusuf Kalla 7 tahun. Dibawa pergi tanah suci. Dan hebatnya Haji Kalla, ini bagus kita contoh semua. Bagi saudara-saudaraku yang gelisah cari nafkah, bagus pakai ilmunya Haji Kalla. Apa? Setiap mau buka usaha, pada pugang anak-anak, kumpul anak-anaknya, kumpul istrinya. Nah, saya mau buka usaha. Pak kesingin yakmu, pak cening yatimmu, pak kesingin yakmu, niakangi masapak dale, mu pakai menrek ritana mapacingi. Ini ada anaknya, cucu-cucunya pakai ini ilmunya leluhur kita. Niatkan kau berusaha, niatkan kau berniaga, dapat untung, kau pergi ke tanah suci. Sudah kita semua tanah suci, Ustaz. Cari kau pegawai syara. Undang Ustaz Dasat sebagai pembimbing. Ya kau tahu serius orang gini bos. Ya kan? Nah sudah haji, maka niatkan. Baik ini ilmunya Haji Kalla. Dan ternyata alhamdulillah ini yang membuat bertahan sampai 70 tahun. Nah setelah itu toko sederhana di Kota Bone mulai makin laris. Agak balu, lipa, waju. Dan hebatnya makin laris. Kenapa makin laris? Karena setiap perantau-perantau Sulawesi Selatan, yang dari Papua, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan pulang lebaran. Begitu pulang lebaran tentu cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh, tokonya Haji Kalla dapat, toko sederhana. Hebatnya lagi nih toko, ada bonusnya namanya customer service. Apa? Minuman lemonade. Inilah minuman lemonade pada zaman dulu sangat jarang, tapi Haji Kalla di tokonya siap. Dan hebatnya beli tidak beli, tama ke warungnya runtuk ko lemonade. Maka beredarlah rumor dan berita di Kabupaten Bone, kalau mau kau minum lemonade, tama ko toko sederhana. Namo tudak-tudak ko runtuk ko. Banyak yang anak muda modus. Pergi saya duduk dapat ki. Maka adik-adikku keturunannya Yusuf Kalla, Haji Kalla, pakai ini ilmu sedekah. Jak museke. Nah bilang orang kiki galap paku jambatan. Jangan pakai ilmunya orang barat. Ada kau kasih, saya kasih keluar. Jangan. Rezeki Allah yang tahu. Ada orang sama bisnisnya, sama harganya, sama tokonya, sama teknik promosinya. Subhanallah, ada yang bangkrut, ada yang sukses. Karena memang rezeki kata Allah, tak murusui. Jangan kau pikiri, saya punya urusan. Yang penting kerja kau. Mau tahu ilmunya rezeki? Bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal. Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? Satu terbang, satu di dinding, dan tidak ada bandaranya.
Tapi lagu dulu bilang begini waktu ku kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Polo-polo kasih cicak. Artinya apa? Rezeki Allah yang ngatur. Tapi sunnatullahnya kerja kok. Supaya keluar rezekimu. Pancing dengan apa? Sedekah. Dan itu yang diamalkan oleh almarhum Haji Kalla dengan Ibu Atira. Cucunya semua pasti tahu. Kalau hari Jumat datang semua itu cucunya di sini. Di Andalas. Sudahkah? 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 Makin sukses beliau. Maka bolak-baliklah Bone ke Makassar. Masuk ke toko-toko Tionghoa. Dan Haji Kalla dipanggil dengan gelar oleh langganannya. Apa langganan panggilannya adalah Puang Toke. Dipanggil Puang Toke. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah habis waktu. Apa boleh buat, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kehadiran kita, wujud kecintaan kita kepada almarhum Haji Kalla dengan Ibu Atira. Tentu tidak banyak yang diharapkan oleh almarhumah. Bagi adik-adikku, ahli waris beliau. Kakak-kakakku, ahli waris beliau. Beliau sekarang mengharapkan kiriman-kiriman kebaikan. Minimal suratul Fatihah. Suatu ketika Rasulullah menuju ke suatu tempat. Dan dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Kira-kira dari sini mau ke Unhas, lewat Panaikang. Begitu lewat di pemakaman, Nabi bersabda, "Maperi-peri kau, langkahkan kakimu dengan cepat." Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai di Unhas kira-kira seperti itu. Sampai di tujuan, balik lagi. Setelah balik, lewat lagi pemakaman. Sahabat mau kasih cepat langkahnya. Nabi bilang, "Santai mako, jangan aku buru-buru." Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, waktu pergi buru-buru. Ini pulang tidak. Ada apa ya Rasul?" Nabi menjelaskan, "Andai kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau dengar ini orang disiksa. Tadi waktu pergi dicakboi, disiksai. Saya tidak tega dan tidak tahan mendengar lama disiksa. Maka saya mau cepat pergi supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan, sampaikan kepada malaikat penyiksa kubur, kata Allah, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin ini orang tuaku siksa, sementara anaknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Baru anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perintah Allah, jangan kau siksa. Apalagi kalau anak kita menjadi penghafal Quran. Tapi tidak harus menjadi hafal Quran mencintai Haji Kalla dan Ibu Atira. Gimana caranya? Jadi pengusaha yang membela Islam. Jadi ilmuwan yang membela Islam. Jadi kontraktor yang memuliakan Islam. Jadi dokter yang memuliakan Islam. Apapun profesi ahli warisnya, muliakan Islam, insya Allah membahagiakan Haji Kalla dan almarhumah Ibu Atira. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.